Tuan Vance, kenapa kau melakukan ini pada dirimu sendiri? Hanya karena seorang perempuan meninggalkan harta triliunan dolar. Apakah itu sepadan? Alfred, aku mencintai Chloe. Meskipun dia lumpuh, aku akan cari uang untuk menyembuhkannya. Jika ibuku yang mengutusmu, kau sebaiknya pulang. Chloe, aku akan cari uang yang cukup untuk menyembuhkan kakimu. Dengar, Chloe, pecundang miskin Arthur itu benar-benar percaya cerita tentang kecelakaan mobilmu yang membuatmu lumpuh. Semua untuk membayar pengobatanmu. Dia bekerja di siang hari dan mengantar makanan di malam hari. Apa itu benar? Untukku, dia. Bahkan peninggalan ayahnya sendiri, dia jual semuanya. Itu Chloe. Kalau dia sampai tahu bahwa kamu bernilai miliaran dan seorang pewaris kaya, hanya berpura-pura miskin bersamanya, dia pasti akan hancur. Tepat sekali. Orang miskin seperti Arthur dilahirkan untuk melayani orang-orang seperti kita. Siapa yang menyuruhnya, dulu di sekolah, untuk selalu menentangmu? Kamu dan aku tumbuh besar bersama. Tentu saja aku harus balas dendam untukmu. Aku membohonginya, mempermainkannya, membuatnya jatuh cinta mati padaku. Itulah hukuman terbaik untuknya. Si bodoh Arthur itu, dulu di sekolah, hanya karena nilainya bagus, dia berani bersaing denganku. Untuk juara pertama dalam kompetisi. Memangnya nilai bagus ada gunanya? Di dunia nyata, dia tetap sama, orang bodoh yang kami permainkan. Jadi semuanya, kamu berkencan denganku. Kecelakaan mobil yang melumpuhkanmu. Semua itu bohong. Semua untuk membela teman masa kecilmu, Victor. Kau lebih suka menginjak-injak perasaanku dan harga diriku. Bersulang. Ibu, aku akan pulang. Habis. Itu peninggalan ayahku. Beraninya dia. Chloe, kurir makanan. Siapa yang membiarkanmu masuk? Arthur, kamu ngapain di sini? Arthur, biarkan aku jelaskan. Aku cuma lagi nongkrong sama beberapa teman sekelas. Jelaskan apa? Jelaskan bagaimana kakimu bisa sembuh secara ajaib. Atau jelaskan bagaimana kamu selalu menjadi putri kaya dari keluarga Davis? Aku. Memangnya ada yang perlu dijelasin ke dia? Kembalikan peninggalan ayahku. Oh, maksudmu benda ini? Chloe yang kasih ini ke aku. Sebagai hadiah ulang tahun. Mau minta kembali? Hadiah ulang tahun? Kaki pacarmu butuh perawatan awal yang biayanya minimal Rp300.000. Kalau tidak, dia tidak akan bisa jalan lagi. Oh, begitu? Iya. Arthur, aku tidak mau berakhir duduk di kursi roda seumur hidupku. Bukannya kamu bilang, peninggalan ayahmu itu harganya mahal. Bisakah kamu, demi aku, jual itu? Baiklah. Chloe, izinkan aku tanya sesuatu. Peninggalan ayahku, kenapa ada di tangannya? Aku. Victor suka sama itu, jadi aku belikan untuknya. Suka sama itu? Belikan untuknya? Arthur,
Itu cuma liontin. Nanti aku belikan yang lebih bagus. Aku tidak mau apa-apa dari pembohong. Kembalikan peninggalan ayahku. Kamu benar-benar sangat menginginkannya. Baiklah. 1 juta rupiah. Aku akan jual ini ke kamu. Baik. Nomor rekening bank, kasih ke aku. Nomor rekening bank? Apa kamu punya 1 juta rupiah? Lupakan liontin ini. Di seluruh villa ini, tidak ada satupun barang yang mampu kamu beli. Sudah, cukup. Chloe, jangan-jangan kamu malah kasihan sama pecundang miskin ini. Kamu benar-benar mau beli kembali? Lebih baik aku hancurkan berkeping-keping daripada memberikannya ke kamu. Kau cari masalah? Arthur, apa yang kau lakukan? Apa yang kulakukan? Kau buta ya dan tidak lihat dia menghancurkan peninggalan ayahku? Itu cuma sepotong giok bodoh. Bukan. Aku akan belikan kau 100 buah. Tapi kalau kau sakiti Victor, aku takkan pernah maafkan kau. Chloe, hubungan 3 tahun kita. Karena satu kebohonganmu, aku bekerja keras siang malam, dan begini caramu memperlakukan aku? Itu salahmu sendiri. Kau yang undang masalah ini. Siapa suruh kau terus mencuri perhatian Victor waktu di sekolah, dan merebut juara 1 darinya? Betul. Tuan Thorn adalah calon pewaris keluarga Thorn. Jadi apa yang bisa seorang pecundang sepertimu pakai untuk saingi dia? Juara 1? Hanya karena dia tidak sehebat aku di kampus, dan aku kalahkan dia dalam kompetisi universitas, kau balas dendam padaku seperti ini? Bukankah orang sepertimu hanya mainan yang bisa kami atur sesuka hati? Ada masalah. Tidak suka. Kau. Arthur, kau sakiti tangan Victor. Jadi minta maaf padanya. Minta maaf? Setelah semua hal menyakitkan yang kau lakukan padaku, kau minta maaf? Arthur, kalau kau masih mau aku jadi pacar kau, kau harus sekarang, segera, minta maaf pada Victor. Pacarku? Kamu menghina dan melecehkanku? Masih pantas disebut pacar, Chloe? Di hatimu, apakah aku benar-benar begitu tidak berarti? Begitu tidak berharga bagimu? Kamu cuma tukang antar makanan? Statusmu lebih rendah dari anjing peliharaan Chloe? Arthur, belum juga sadar, hanya aku yang ada di hati Chloe. Kalau kamu berlutut dan bersujud sekarang juga, dan minta maaf padaku, aku mungkin akan mempertimbangkan untuk membiarkanmu terus menjadi bucinnya Chloe. Arthur, kalau kamu bisa membuat Victor memaafkanmu, dan berjanji untuk akur dengannya mulai sekarang, aku mungkin akan mempertimbangkan untuk mengumumkan hubungan kita. Bahkan mengizinkanmu menikah masuk ke keluarga Davis. Sebagai menantu yang tinggal serumah, bukankah itu sudah sangat menghargainya? Arthur, katakan sesuatu. Arthur, Victor adalah calon pewaris keluarga Thorn. Bisnis keluargaku bergantung padanya. Kumohon, aku memohon padamu, berhentilah membuat keributan. Chloe, kita putus. Arthur, apa katamu? Arthur, kalau kamu keluar dari pintu itu hari ini, kita akan benar-benar berakhir. Chloe, terima kasih sudah membelaku hari ini. Jangan khawatir, asal dia mau minta maaf padaku, aku masih bisa mengizinkan kalian berdua tetap pacaran. Benar, Chloe, keluargamu sangat kaya. Dia akan merangkak kembali untuk minta maaf dan memohon pengampunan. Arthur, kamu pasti akan kembali memohon ampun padaku.
Ayah? Maaf, aku bahkan tidak bisa menjaga peninggalan yang ayah tinggalkan untukku. Arthur, sudah larut. Bukankah kamu harusnya bersama pacarmu, bos? Aku berhenti. Kamu baik-baik saja di sini. Kenapa berhenti sekarang? Apa kamu sedang dalam masalah? Jangan khawatir. Tidak ada rintangan yang tidak bisa kita atasi. Jangan menyerah. Sobat, kamu bekerja sangat keras. Surga akan membelakangimu. Chloe pasti akan baik-baik saja. Atibai. Tidak, aku tidak tahan. Aku tidak bisa menerimanya, bos, karena keluargaku akan segera datang ke sini. Keluarga? Orang penting siapa ini? Tuan Vance, selamat datang di rumah. Untuk bersama Chloe, aku membelakangi keluargaku, dan pada akhirnya, yang kudapat malah kebohongan dan pengkhianatan. Karena kalian menggunakan kekuasaan untuk menginjak-injak harga diriku hingga ke tanah, maka akan kutunjukkan apa artinya berada di liga yang berbeda. Tuan Vance, ibumu tidak akan kembali untuk sementara waktu. Dia ingin kamu menemui tunanganmu saat kamu ada waktu. Aku punya tunangan? Lihat. Ini diatur oleh kedua kakek bertahun-tahun lalu. Ini adalah tanda pengenal. Clara Thorne. Dia adalah pewaris keluarga Thorne. Jadi Victor adalah saudara laki-lakinya? Victor Thorne hanyalah seorang putra tidak sah yang tidak bisa ditampilkan di depan umum. Di keluarga Thorne, tidak ada yang mau dekat-dekat dengannya. Chloe, jadi pewaris Thorne yang kalian coba keras untuk menjilat hanyalah seorang putra tidak sah yang tidak bisa ditampilkan di depan umum. Statusnya dan statusku memang jauh berbeda. Halo, Ibu, ini aku. Clara sudah menunggumu. Kamu sebaiknya memperlakukannya dengan baik. Oke, aku tahu. Hei, bukankah ini si kurir? Apa, kamu kesini untuk mengantar makanan hari ini? Wah, kalau bukan raja pengiriman makanan kita ini, Arthur Vance? Anak pengiriman rendahan sepertimu berani menginjakan kaki di Hotel Grand Crest? Sejak kapan standar hotel ini bisa serendah ini? Sekarang semua orang bisa seenaknya masuk. Kalau sampah sepertimu boleh ada di sini, kenapa aku tidak boleh? Oh, begitu? Apa status kami, dan apa statusmu? Cuma anak pengiriman yang bau. Melihatmu saja aku mual. Benar sekali, Victor, orang ini kemarin sok tinggi hati. Chloe menawarinya kesempatan jadi menantu yang tinggal serumah. Dan dia menolaknya. Lihat dia hari ini, berdandan necis. Menurutku dia mulai berpikir ulang. Sekarang aku ingat, kemarin, Chloe menyuruhmu berlutut dan minta maaf padaku. Sekarang kamu menyesal, ya? Kamu tahu Chloe akan ke hotel ini bersama kami, jadi kamu berdandan agar terlihat pantas. Kamu mau memohon ampun pada Chloe, kan? Victor, orang rendahan seperti dia, meski dibungkus baru, tetap saja orang rendahan. Belum lagi dia memakai setelan penuh barang tiruan. Arthur, meski kamu ganti penampilan, kamu tak akan pernah dapat pengampunan Chloe. Di hati Chloe, hanya ada aku. Meski dia tahu aku tak akan menikahinya, dia rela melakukan apapun untukku. Kemarin, kamu membuatku kesal. Untuk menghiburku, Chloe sangat perhatian sepanjang malam.
Sudah selesai? Arthur, sadarlah. Kamu cuma alat bagi Chloe untuk mengambil hatiku. Kalau sudah selesai bicara, kalian bisa pergi. Kamu berani menyuruhku pergi di properti keluarga Thorne? Baiklah, serang dia. Siapa yang melakukan ini? Lihat apa yang telah kau lakukan. Apa kau tahu berapa harga anggur ini? Berapa? Aku yang akan membayarnya. Membayar? Kau lihat anggur ini di lantai? Tahukah kau berapa harga Chateau Lafite ini dan Romane Conti per botolnya? Kau pikir kau mampu membayarnya? Satu botolnya bernilai setidaknya jutaan dolar. Kurir seperti kau bekerja seumur hidup pun tak akan dapat sebanyak itu. Lihat si udik ini, lagi-lagi dapat masalah. Dia dalam masalah. Aku melihat setiap wajah jelek kalian. Kalian mengejek dan menghinaku. Aku akan membuat kalian semua membayar 100 kali lipat. Victor, si idiot ini pasti ketakutan setengah mati karena semua anggur mahal ini. Masih saja bicara besar. Arthur, jika kau tidak bisa mengeluarkan uang, kenapa tidak kau memohon padaku? Hotel Grand Crest ini adalah properti keluarga Thorne. Dengan satu kata dariku, aku bisa menghapus utangmu. Kau dari keluarga Thorne? Temanku Victor adalah pewaris keluarga Thorne. Kepala keluarga Thorne. Saudara laki-laki Clara. Benar? Apa? Kau saudara laki-laki Nona Thorne? Suatu kehormatan, Tuan Thorne. Tuan? Kerusakan yang kau sebabkan di hotel kami diperkirakan lebih dari 30 juta rupiah. Bayar dengan kartumu. Atau lakukan seperti yang Tuan Thorne katakan. Pewaris keluarga Thorne, omong kosong. Kau tidak lain hanyalah seorang putra tidak sah, berpura-pura di depan sekumpulan playboy, menggertak. Jadi, Tuan Thorne, katakan padaku, bagaimana tepatnya kau akan menghapus tagihanku? Sederhana. Berlutut dan jilat anggur di lantai untukku. Berapa banyak kau menjilat, sebanyak itu aku akan menghapusnya. Jika kau tidak bisa menghabiskannya, maka jilat sampai aku puas. Ide yang bagus, Victor. Katanya, Arthur dulu benar-benar bucinya Chloe. Aku sangat ingin melihat dia merangkak menjilatnya. Arthur, merunduk dan mulai menjilat, sekarang. Kalau tidak, kami akan memanggil keamanan. Untuk menyeretmu keluar dari sini. Kalian ingin aku berlutut? Kalian tidak layak. Aku akan bayar dengan kartu. Ini adalah kartu bank keluarga Van Schouw. Siapa kau? Nona Thorne. Akhir-akhir ini, Victor telah berkeliling berpura-pura sebagai pewaris keluarga Thorne, menipu orang. Dia telah merekrut cukup banyak anak-anak kaya. Bukankah kamu harus melakukan sesuatu? Dia hanya anak pungut yang kami terima. Dia berpikir hanya karena dia berteman dengan beberapa orang rendah dia bisa bertindak seperti dia yang memiliki tempat ini. Ya, sudah saatnya dia ditempatkan di posisinya. Dulu, kalau bukan karena ayahku memohon padaku dengan berlutut untuk membiarkan Victor masuk, orang seperti dia, yang bahkan tidak pantas berada di meja ini, seharusnya sudah diusir sejak lama. Jadi, Nona Thorne, apa yang perlu aku lakukan? Calon suami saya akan datang. Aku merasa baik hari ini, aku akan memberi dia satu kesempatan lagi. Jika ada kesempatan berikutnya. Apa hubunganmu dengan orang terkaya, Tuan Vance? Itu ibuku, sebenarnya. Apa? Ibu Arthur adalah wanita terkaya? Itu tidak mungkin. Kartu bank itu pasti palsu, benar? Semua orang, ini adalah kartu bank eksklusif keluarga Vance. Itu tidak mungkin palsu. Apakah Arthur benar-benar? Wah, Arthur, kamu benar-benar berusaha keras dalam pertunjukan ini. Tidak hanya kamu memakai setelan palsu hari ini, kamu juga membuat kartu bank keluarga Vance palsu. Jika aku tidak tahu kamu telah bekerja keras siang dan malam untuk Chloe selama 2 tahun penuh, aku mungkin percaya. Itu palsu. Dia hanya bahan lelucon. Jika dia benar-benar kaya, bagaimana mungkin dia tidak mampu membayar operasi untuk kaki Chloe? Arthur, berusaha keras untuk bertindak seperti orang kaya. Apakah kamu berusaha mendapatkan Chloe kembali? Oh, jadi itu masalahnya. Kalian memiliki imajinasi yang cukup bagus, ya? Apakah kartu ini benar atau palsu?
Akan kita ketahui setelah kita menggeseknya. Tetapi izinkan aku mengingatkanmu, untuk mengganggu putra orang terkaya, dari keluarga fans. Apakah kamu tahu apa yang akan kamu alami? Pembayaran ditolak. Kartu bankmu sudah terlalu lama tidak digunakan. Jadi sudah dibekukan untuk keamanan. Semuanya, lihat, apa aku bilang? Semuanya cuma bohong. Kau bikin aku mati ketakutan. Aku sempat berpikir sebentar kau itu orang penting. Ternyata tetap saja orang biasa. Arthur, bisakah kau berhenti mempermalukanku? Apa yang kau lakukan di sini? Sekarang kau pura-pura tidak tahu? Kau berdandan cantik hari ini, hanya untuk memohon padaku agar kembali, kan? Lucy sudah cerita semuanya padaku. Kau menghancurkan lemari anggur di Hotel Grand Crest, dan mengaku sebagai tuan muda keluarga fans. Kau tahu nggak betapa malunya aku karena semua ini? Betul, aku yang malu. Nona Davis, kau sendiri sudah sangat mampu, tapi kau pura-pura bangkrut dan sakit, membuatku menanggungmu selama 2 tahun penuh. Bukankah itu sudah cukup memalukan? Arthur, apa kau harus benar-benar mempermalukanku di depan teman-temanku seperti ini? Chloe, dengar, aku pikir, karena dia mantan pacarmu, aku akan bebaskan dia dari tanggungan kerusakan. Dia tidak hanya tidak berterima kasih, dia bahkan berani berbohong dan mengaku sebagai putra orang terkaya. Arthur, kapan kau jadi sangat munafik? Cuma buat jaga gengsi, kau bahkan bohong kalau kau putra orang terkaya. Victor adalah pewaris keluarga Thorne. Asal kau minta maaf padanya, kau bisa terhindar dari ganti rugi 10 juta rupiah. Apa harga dirimu sangat berharga sampai segitu? Harga diriku memang sangat berharga. Soal Tuan Thorne yang hebat itu yang selalu kau bicarakan, siapa bilang dia yang bayarin tagihanku? Apa dia punya hak bicara? Tuan Thorne kami adalah calon pewaris keluarga Thorne. Dia cuma perlu bilang. Oh, ya, dari yang kudengar, pewaris keluarga Thorne adalah Clara Thorne dari Thorne Group. Kau ini siapa, Victor? Clara itu kakakku. Aku orang favoritnya. Masa depan keluarga Thorne sepenuhnya milikku. Chloe, aku tadinya mau bantu Arthur karena kamu, tapi sekarang dia keterlaluan. Arthur, cukup. Kau bukan bagian dari kalangan atas. Diam mulutmu. Victor gimana? Lakukan apa yang kau mau. Aku tidak peduli. Arthur, aku akan biarkan mereka memberimu pelajaran. Turunkan sikapmu, supaya kau bisa dengan patuh jadi menantu yang tinggal serumah keluarga Davis nanti. Semua dengar itu. Tahan dia di lantai. Suruh dia jilati anggurnya sampai bersih. Kalian ngapain? Apa? Lepaskan aku. Lepaskan aku. Arthur, hari ini, kau akan minum sampai mabuk. Arthur, bagaimana kau punya ini? Bagaimana kau bisa mendapatkan ini? Victor, apa ini? Kenapa kau begitu kesal? Ini adalah tanda pertunangan keluarga Thorne. Liontin ikan kembar, separuhnya lagi. Cody. Ada pada Clara. Apa? Jangan-jangan, Arthur adalah tunangan Clara? Victor, akulah tunangan Clara. Berani-beraninya kau menyentuhku? Bagaimana mungkin? Tidak mungkin. Arthur, bagaimana mungkin kau menjadi tunangan Clara? Belum lama ini. Kita masih bersama. Kalau Arthur benar-benar tunangan Nona Thorne, maka kita semua yang macam-macam dengannya pasti akan dibalas. Victor, bukankah kau dekat dengan Clara? Kau harus membantu kita. Benar. Bagaimana mungkin Arthur menjadi tunangan Clara? Dah. Kalau itu benar, aku mungkin akan diusir dari keluarga. Dia pasti berbohong. Victor, cepat suruh anak buahmu melepaskanku. Tunggu, jangan tertipu olehnya. Jangan. Arthur, kau sungguh kurang ajar. Berani-beraninya menyamar sebagai tunangan Clara. Hari ini, aku akan memberimu pelajaran yang takkan kau lupakan. Ayo, pukul aku. Tidakkah kau ingin tahu siapa aku?
Kalau begitu telepon Clara, dan tanyakan padanya. Sesederhana itu? Ya, Victor. Dia baru-baru ini bertingkah sangat sombong. Bagaimana kalau itu benar? Benar. Kenapa kau tidak menelepon untuk memastikan? Aku hanya seorang putra tidak sah. Mana mungkin aku punya nomor telepon Clara? Victor, kau terus memanggilnya Clara, tapi kau bahkan tidak punya nomor teleponnya, kan? Atau mungkin, kau sebenarnya bukan pewaris keluarga Thorn, hanya seorang putra tidak sah yang tidak diakui. Kau, omong kosong apa yang kau ucapkan? Kalau begitu cepat telepon. Arthur, cukup. Berapa lama lagi kau akan terus berakting seperti ini? Kapan kamu jadi orang yang begitu gagal? Aku yang gagal? Victor, tenang. Aku tahu dia berbohong. Benar. Tidak mungkin Victor adalah putra tidak sah. Kamu yang tak bisa masuk ke lingkaran kami, dan kamu berani mengeluarkan omong kosong ini. Konyol? Kalian semua hanya lelucon. Arthur, pertama kamu mengaku sebagai anak orang terkaya, lalu kamu berpura-pura sebagai tunangan Clara, dan sekarang kamu berani menyebut Victor tidak sah. Kamu hanya melakukan semua ini untuk menarik perhatianku, untuk memenangkan aku kembali, benar kan? Biar aku beritahu kamu, kamu membuat Victor sangat marah. Aku tak akan pernah memaafkanmu. Kamu menyebut aku gagal? Kamu yang bodoh di sini. Yang disebut-sebut pewaris keluarga Thorn ini tak lain adalah sampah mutlak. Kamu. Baiklah, semua. Tak ada gunanya buang-buang tenaga pada badut ini. Clara dan aku dekat. Dia hanya sibuk dengan pekerjaan. Untuk hal sepele seperti ini, kenapa repot-repot memanggilnya? Benar kan? Victor benar. Orang kuat seperti Nona Thorn tak urus hal kecil seperti ini. Kamu hampir membuatku tertipu. Tetap di bawah. Aku bilang tetap di bawah, Arthur. Kamu memfitnahku. Aku bisa saja membiarkannya demi Chloe dan memaafkanmu. Tapi berpura-pura sebagai tunangan saudara perempuanku dan merusak reputasinya, itu hal yang aku harus selesaikan denganmu. Kamu dua, tahan dia di tanah. Buat dia bersujud 100 kali kepada saudara perempuanku. Siap, Victor. Victor Thorn. Berlutut dan minta maaf kepada Victor. Dalam mimpi kamu? Arthur, berhenti membuat keributan. Bersujud sekarang, dan minta Victor memaafkanmu. Aku melakukan ini untuk kebaikanmu sendiri. Kamu dua, bantu dia. Siap. Ah? Victor Thorn. Ini saudara perempuanmu, Clara Thorn. Kamu akan menjawab itu? Berani menjawabnya? Cukup. Kamu, sampai kapan kamu akan terus begini? Kamu benar-benar berpikir kami semua idiot. Bukankah memang begitu? Kamu sengaja menyewa seseorang untuk berpura-pura menjadi Nona Thorn, dan menelepon kamu hanya untuk membuatku kesal dan menarikku kembali. Biarkan aku mengatakan sesuatu. Taktik seperti ini sangat kekanak-kanakan. Arthur, kamu tidak bisa serius berpikir bahwa menggunakan trik murahan seperti itu akan membuat Chloe kami berubah pikiran, kan? Victor adalah titik lemah Chloe. Kamu telah menyakitinya berulang kali. Dan kamu masih ingin kembali bersama? Berangan-angan saja. Bagaimana mungkin Clara menelepon orang seperti kamu? Jika kamu akan menyewa aktor, setidaknya gunakan otakmu. Buatlah itu bisa dipercaya. Oh, benar? Oh, kamu benar-benar berani, Arthur. Aku melalui semua kesulitan hari ini dan berdandan cantik untuk kamu. Kamu tidak hanya terlambat, kamu bahkan tidak menjawab teleponmu. Ayo pergi. Kita akan menemukannya. Ya, Bu. Benar-benar sekumpulan idiot. Arthur, aku hanya ingin membela Victor. Jika kamu hanya meminta maaf, aku mungkin akan menerima kamu kembali. Tetapi cara kamu bertindak sekarang sangat mengecewakan. Sekarang, kamu perlu dengan sungguh-sungguh meminta maaf kepada Victor dan memohon pengampunannya. Kalau tidak, aku tidak ingin melihat kamu lagi. Kamu benar. Aku pasti pernah buta dan bodoh dulu untuk pernah jatuh cinta pada kamu. Mulai sekarang, kami tidak akan pernah kembali bersama. Karena, aku, Arthur Vance, sudah selesai dengan kamu. Arthur, jangan kamu coba-coba beruntung. Jika bukan karena Chloe, kamu sudah dipukuli sampai babak belur. Victor, kamu tidak perlu menahan diri untuk aku. Arthur telah berubah. Ajari dia pelajaran.
Chloe, jangan khawatir. Untuk kamu, aku hanya akan mengajari dia pelajaran kecil. Tidak terlalu serius. Tahan dia untuk aku. Victor Thorn, apa yang kamu lakukan? Anak, aku tidak tahu dari mana kamu mendapatkan kepercayaan dirimu. Tetapi demi posisi saya, aku harus memastikan kamu tidak pernah berbicara lagi. Berhenti. Siapa yang berani menyentuh calon suami saya? Mari kita lihat siapa yang berani menyentuhnya. Asisten Clara Thorn, apa yang dia lakukan di sini? Jangan bilang. Clara juga ada di hotel ini? Jika dia ada di sini, status saya sebagai putra tidak sah pasti akan terbongkar. Sebaiknya saya tenangkan dia untuk saat ini. Liam, apa yang membuatmu datang ke sini? Apa yang harus saya lakukan? Apakah saya harus bertemu dengan Tuan Vance dengan kondisi seperti ini? Untuk pertemuan pertama kami, itu terlalu canggung. Pergi ke pintu masuk dan temui Arthur dulu. Aku akan berganti pakaian dan langsung ke sana. Ya, Nona Thorn. Dia adalah tunangan Nona Thorn. Siapa yang memberi kamu keberanian untuk menyentuh Arthur? Liam, apa maksudnya ini? Dia mengganggu saya, mengganggu keluarga Thorn. Aku hanya memberinya pelajaran. Kamu tidak berbicara untuk keluarga Thorn. Semua kalian, minggir sekarang. Tuan Vance, siapa yang melakukan ini kepada Anda? Tentu saja mereka. Kamu punya keberanian. Apakah kamu tahu siapa Arthur? Beraninya kamu. Kamu tahu siapa Arthur Vance? Victor, mungkinkah Arthur Vance adalah orang penting? Ya, Victor, kami semua hanya mengikuti perintahmu. Kamu harus melindungi kami. Benar? Kenapa panik? Benar, kenapa panik? Kalau dia benar-benar orang penting, masa kia dia bekerja mengantar makanan? Hentikan pembohongan dirimu yang menyedihkan. Kalung giok ini, yang mewakili kontrak pernikahan keluarga Thorn, ada di sini. Apa kamu masih punya alasan lain? Betul, kalung ini adalah tanda tunangan Nona Thorn. Arthur Vance adalah tunangan Nona Thorn kami. Ini tidak mungkin terjadi. Victor, bukannya kamu bilang kalungnya palsu? Asisten kakakmu bilang ini asli. Masa aku tahu? Kalung ini memang asli. Arthur Vance adalah tunangan Nona Thorn kami. Beraninya kamu berani menyentuh orang yang dilindungi Nona Thorn? Tuan Vance, orang-orang ini siap diperintah. Kalau mereka berani melawan, keluarga Thorn akan menjadi yang pertama menghukum mereka. Ya, saatnya menyelesaikan masalah. Arthur, kamu benar-benar tunangan Clara Thorn. Chloe, kamu tuli atau buta? Masih belum mengerti? Lalu aku bagaimana? Kamu tunangan Clara Thorn, lalu aku ini apa? Kita baru putus 2 hari lalu. Sekarang kamu mau menikah dengan orang lain? Kenapa kamu selingkuh dariku? Aku? Selingkuh darimu? Chloe, coba lihat apa yang kamu lakukan padaku. Itu kamu. Untuk balas dendam padaku karena Victor, kamu pura-pura pacaran denganku, main-main dengan perasaanku, pura-pura lumpuh, membuatku kerja keras siang malam untuk biaya pengobatanmu. Aku bahkan, untuk mengumpulkan uang untukmu, aku jual peninggalan ayahku, dan itu semua hanya sandiwara. Itu kamu. Berulang kali, kamu mengkhianati perasaanku. Selama bertahun-tahun, kamu tidak menghasilkan uang sepeser pun, hidup dariku, makan dariku, dan pada akhirnya, kamu menghinaku, menyakiti aku. Aku beritahu kamu. Aku bahkan belum pernah bertemu Clara Thorn. Aku juga baru tahu tentang kontrak pernikahan ini. Aku tidak punya perasaan padanya. Hanya saja, aku sudah selesai denganmu. Arthur, kamu cuma bilang gitu karena lagi kesal, kan? Kita udah lewatin banyak hal bareng. Setelah semua yang kamu habisin buat obatin kakiku, pasti kamu cinta aku, kan? Arthur,
Kamu setuju sama kontrak pernikahan itu sama Clara cuma buat balas dendam ke aku, kan? Pergi sana. Chloe, masih belum ngerti juga? Sejak pertama kali kamu khianatin aku, Arthur yang nurutin semua maumu, si bucin yang ngeidolain kamu, udah mati. Sadarlah. Chloe, dan kalian semua yang ngebully aku, waktunya udah habis. Keluarga Walker, keluarga Lawson, keluarga Lewis, keluarga Davis. Berani-beraninya kalian ganggu menantu keluarga Thorne. Kalian semua bakal tumbang. Tuan Vance, aku nggak tahu kalau kamu tunangannya, Clara. Iya. Arthur, itu semua cuma salah paham. Iya. Kami cuma bercanda. Tolong, jangan marah. Nggak tahu, salah paham, bercanda. Arthur, kamu masih cinta aku, kan? Kamu nggak mungkin mukul aku. Arthur, kamu memukulku. Kamu benar-benar memukulku. Memangnya kenapa? Kamu justru orang yang ingin kupukul? Dulu kamu tidak pernah berani memukulku. Itu karena sebelumnya, aku tidak tahu kamu sejahat ini. Chloe, kalau kamu berani ganggu aku lagi, aku akan menghajarmu setiap kali kita bertemu. Dan kalian semua, berani ganggu aku? Tidak ada satupun dari kalian yang akan luput. Tuan Vance, kami benar-benar tahu kami salah. Tuan Vance, Anda sudah memukul kami, tolong, maafkan saja, lepaskan aku. Victor, Arthur kan tunangan kakakmu, mintakan ampun untuk kami. Diam. Victor, kami hanya mengikuti perintahmu untuk mengganggu Tuan Vance. Ya, kamu yang paling salah. Ya, Victor, kamu dan Tuan Vance sebentar lagi akan jadi keluarga. Kamu harus minta ampun untuk kami. Aku bilang diam. Kamu pikir, dia bisa menolong kalian? Apakah dia punya hak? Arthur, maksudmu apa? Tadi aku belum jelas. Di keluarga Thorne, dia bahkan tidak pantas dilihat. Dia putra tidak sah, sampah yang dibenci semua orang. Benar, Victor itu putra tidak sah. Hak apa yang dia punya untuk menyebut diri sebagai saudara Nona Thorne? Apa-apaan ini? Victor, bagaimana mungkin kau bisa jadi putra tidak sah dari keluarga Thorne? Bukannya kau seharusnya pewaris Thorne? Bicara dong. Victor, kau pewaris Thorne atau bukan? Kami tiap hari nongkrong sama kamu. Kau janji ke kami masing-masing akan kasih proyek besar buat dikerjain bareng. Kalian sangat-sangat bodoh. Masih nggak mau nyerah? Dia aja nggak mau angkat bicara. Katakan, apa yang dia bilang itu benar atau enggak? Nggak mungkin. Victor nggak mungkin putra tidak sah. Aku tumbuh besar bareng dia. Pasti dia bukan putra tidak sah. Arthur, aku tahu kau sekarang benci aku. Tapi, kau nggak bisa fitnah Victor kayak gini. Fitnah? Chloe, kau benar-benar nganggap dirimu terlalu tinggi. Victor Thorne itu apa sih? Pantas buat aku fitnah? Tuan Vance benar. Victor nggak punya status apa-apa di keluarga Thorne. Kalian bodoh banget sampai percaya dia itu pewaris Thorne. Masa sih playboy nggak berguna kayak dia pantas? Ini. Victor, bela diri kamu dong. Aku. Nona Davis. Aku sarankan kamu jangan berpegang pada khayalan yang enggak realistis. Victor Thorne ini, yang ngaku-ngaku jadi pewaris Thorne. Saudara kandung laki-laki Nona Thorne. Kapan kamu pernah lihat dia hadir di acara penting keluarga Thorne manapun? Kapan kamu pernah dengar Nona Thorne secara pribadi mengakui punya saudara kandung laki-laki? Apa kami beneran dibodohin sama dia? Dia beneran cuma putra tidak sah. Kamu hanya seorang putra tidak sah. Chloe, biarkan aku menjelaskan. Ada sesuatu. Tidak heran. Bertahun-tahun, keluarga kita telah mengirimkan kamu hadiah dan uang. Semua untuk mengamankan kesepakatan dengan keluarga Thorne. Tetapi kamu selalu memiliki alasan untuk menolak kami. Kamu hanya seorang putra tidak sah. Kekuatan apa yang kamu punya untuk membuat kesepakatan dengan keluarga Thorne untuk kita? Selama bertahun-tahun ini, berapa banyak uang yang telah aku berikan kepada kamu? Kamu akan membayar kembali setiap sennya. Victor, kamu pembohong. Kembalikan Lamborghini itu yang aku berikan kepada kamu. Victor, untuk mendapatkan sisi baik kamu, aku bahkan tidur dengan kamu. Kamu bajingan.
Pertunjukan saling memakan yang bagus. Cukup, keluar dari sini. Hei, ayah. Clara akan menikah Sun. Kamu lebih baik bersembunyi untuk sementara. Jangan membuat masalah. Kamu akan merusak reputasi keluarga Thorn, ayah. Jadi dia benar-benar akan menikah. Siapa prianya? Namanya Arthur. Kontrak pernikahan mengatakan marga adalah Lawson, itu bukan Arthur. Nah. Bagus. Oke. Semua orang. Kamu semua telah ditipu oleh dia. Calon suami Clara bermarga Lawson. Itu pasti bukan Arthur. Tunangan Clara pasti bukan Arthur Vance. Victor, apa yang sebenarnya terjadi? Siapa di antara kalian berdua yang berbohong? Aku ini orang seperti apa? Tidakkah kalian semua tahu? Kapan aku pernah berbohong pada kalian? Alasan aku tidak membantah Arthur tadi adalah karena aku juga dibodohi olehnya. Aku pikir dia adalah calon ipar laki-lakiku. Jadi aku memilih menelan harga diri, menjaga perdamaian, untuk menghindari mengganggu keharmonisan keluarga kita. Dia memfitnahku, menghinaku, semua itu bisa kutahan. Tapi Arthur Vance adalah seorang penipu sejati. Barusan, ayahku meneleponku, dan bilang tunangan Clara bermarga Lawson bukan Arthur Vance. Tentu saja. Kita dibodohi Arthur lagi. Tapi kenapa asisten Clara bilang dialah yang asli? Bukankah sudah jelas? Bajingan itu pasti disuap oleh Arthur. Arthur, kau menyuap asisten Clara. Merusak reputasi Clara. Tidakkah kau takut Clara tahu? Arthur, kau berani sekali. Nona Thorn tidak akan membiarkanmu lolos. Harus kukatakan, kau masih bisa berakting sampai sekarang? Seorang putra tidak sah berani berulah di hadapanku? Ya? Memang benar dulu aku bermarga Lawson, dan punya nama lain, tapi setelah ayahku meninggal, ibuku dan aku mengubahnya. Arthur, apa kau sendiri percaya? Dengan kebohongan yang kau ucapkan, apa kau anggap kami bertiga seperti anak umur 3 tahun? Kalian jelas bukan anak umur 3 tahun. Setidaknya anak umur 3 tahun lebih pintar daripada kalian para sayang-sayangku ini. Kau? Kebohonganmu sudah terbongkar, dan kau masih berani begitu sombong? Aku bilang, ini kebenaran. Apa yang harus kutakutkan? Kalau ada yang harus panik sekarang, itu Victor, bukan begitu? Cukup, Arthur. Kau benar-benar mati-matian membuatku menyesal putus denganmu. Cukup, Arthur. Hanya untuk membuatku menyesal putus denganmu? Hanya agar aku mengejarmu lagi? Kamu benar-benar menyuap asisten Nona Thorn? Agar dia berpura-pura seperti ini bersamamu? Kamu benar-benar munafik. Aku sangat kecewa padamu. Chloe, aku tak pernah menyangka kau bisa menjadi sangat narsis seperti ini. Jadi begini rupanya. Sekarang semuanya masuk akal. Jadi selama ini, Arthur hanya mengincar kekayaan keluarga Chloe. Memalsukan seluruh peran tunangan keluarga Thorn ini. Hanya untuk memaksa Chloe mengejar dia. Arthur, kau benar-benar bahan tertawaan. Beginikah cara orang tuamu membesarkanmu? Karena kalian terus menghina Tuan Vance, kalian akan membayarnya mahal. Kamu cuma seorang asisten. Beraninya kau membela orang luar? Benar, Victor. Asisten kecil kakakmu membela pihak musuh. Kamu harus pecat dia sekarang juga. Victor Thorn tidak punya wewenang untuk memecatku. Peringatan terakhir. Tuan Vance adalah tunangan CEO kami. Paham? Kalau tidak percaya, bagaimana kalau begini? Biarkan asistennya menelepon Nona Thorn sekarang juga. Berani tidak? Victor, perlu aku telepon Nona Thorn? Arthur, sampai sekarang pun, kau masih berbohong. Victor adalah pewaris keluarga Thorn, dan kau takkan pernah bisa menjadi tunangan Clara Thorn. Kami tidak bodoh. Ya, berhenti memperlakukan kami seperti orang bodoh. Sekumpulan idiot. Victor, asisten ini jelas bermuka dua. Dia harus diberi pelajaran. Ya, ayo kita beri pelajaran dulu pada anjing penjilat bermuka dua ini. Lalu kita urus Arthur pelan-pelan. Kalau aku tidak melakukan sesuatu, mereka akan terus meragukanku, dan nanti, aku akan dalam masalah. Yah, aku.
Victor? Dia asisten Nona Thorne, ingat? Berani kau sentuh dia? Tidak mungkin. Kalau aku memukulnya, asisten Clara, dan dia mengusirku dari keluarga Thorne, lalu bagaimana? Victor, apa lagi yang kau tunggu? Tapi kalau aku tidak bertindak, citraku sebagai ahli waris akan hancur. Mereka akan memangsaku hidup-hidup. Victor, jangan ragu-ragu karena aku. Aku tidak akan melindungi Arthur lagi. Arthur, kau memang keras kepala. Aku sudah lelah membelamu. Chloe, berhenti berpura-pura. Victor pikir dia siapa? Dia tidak akan berani menyentuhku. Victor, berhenti mengulur-ulur waktu. Ayo, ajari bajingan ini pelajaran. Ayo, Victor, lakukan. Kalau aku tidak berani hari ini, habislah riwayatku di kota sungai, selesai. Baiklah, kau bajingan. Kau yang minta begini. Aku akan mengajarimu berbohong untuk Arthur. Victor, beraninya kau memukulku. Begitu Nona Thorne tiba, habislah kau. Apa? Dia datang? Mulai takut, ya? Terus kenapa kalau dia datang? Aku saudara laki-lakinya. Dan kau siapa? Kau membantu Arthur berbohong, dan pura-pura jadi tunangannya. Begitu dia muncul, kau yang pertama dia cari. Pengkhianat. Hari ini ku hajar kau sampai babak belur. Ingat 2 tamparan yang baru kau terima. Begitu Nona Thorne tiba, kau akan bayar 10 kali lipat. Ya, Tuan Vance. Victor, hanya karena nama di kontrak pernikahan bukan nama Tuan Vance, kau pikir itu artinya dia bukan tunangan Nona Thorne. Nona Thorne sudah menyelidiki Tuan Vance. Dia memang dulu bermarga Lawson, tapi faktanya, dia tunangan Nona Thorne. Apa? Benarkah itu? Nona Thorne sudah tahu semua tentang ini. Latar belakang Tuan Vance. Memang benar dia awalnya bermarga Lawson. Tapi setelah ayahnya meninggal, dia memakai nama ibunya. Itu adalah kebenaran yang sejujur-jujurnya. Faktanya, Tuan Vance adalah tunangan Nona Thorne. Mungkinkah itu benar? Victor, katakan sesuatu. Kamu benar-benar percaya omong kosongnya? Dia bekerja sama dengan Arthur. Perkataannya tidak ada artinya. Apa yang Arthur berikan padamu? Apa untungnya bagimu sampai kau berbohong untuknya seperti ini? Victor, berapa lama lagi kau akan terus membohongi dirimu sendiri? Saya asisten Nona Thorne. Saya tidak akan pernah melakukan apapun yang menyakiti Nona Thorne. Biar saya jelaskan. Tuan Vance adalah tunangan Nona Thorne. Saya kesini untuk menjemput Tuan Vance. Bajingan kotor. Masih saja membohongi untuk Arthur, ya? Jangan-jangan kau tidur dengan Arthur. Beberapa orang memang terlahir untuk menjadi pasangan yang serasi. Sesederhana itu. Kau tidak bisa membangunkan orang yang pura-pura tidur. Lagi pula, Victor menggali kuburannya sendiri, dia yang minta. Biar saya perjelas satu hal. Kalau hari ini kalian berani menyentuh saya akan menghancurkan kalian dan keluarga kalian. Arthur, pria jahat, berhenti berakting, pecundang miskin, keluargaku punya puluhan juta dolar. Apa yang bisa kau lawan dengan itu? Victor, kau dengar dia. Kau dengar betapa sombongnya dia masih. Buat dia membayar. Arthur, kelihatannya kau benar-benar ingin mati. Kalau begitu, aku akan mematahkan kaki kalian orang-orang jahat. Tahan dia. Sempurna. Waktunya menemui Arthur. Aku penasaran, apa Liam sudah menjemputnya, atau belum? Aku terlihat sangat cantik hari ini. Aku akan membuatnya terpukau. Kakek bilang dia ingin punya cicit laki-laki. Ayo, Clara, taklukkan pria itu. Tahan dia. Sudah. Apa yang kalian lakukan? Jangan bergerak. Gue nggak mau sentuh bajingan ini. Dia, hanya Tuhan yang tahu sudah berapa pria yang dia ajak. Jijik. Tahan dia untukku. Victor, Tuan Muda Thorne, dia. Tapi dia asisten Nona Thorne. Aku saudara laki-laki Clara. Apa sih yang kalian takutin? Tahan aja dia sekarang. Iya.
Bajingan-bajingan ini, lepasin kami. Victor, suruh mereka lepaskan aku sekarang. Atau, kalian akan menyesal. Masih banyak mulut, ya, bangsat. Kalian semua tamat. Kau tamat? Arthur, sudah selesai? Kau menyuruh Liam membantumu memainkan sandiwara ini hanya untuk membuatku memohon agar kita kembali, dengarkan? Antara kita berdua. Sudah selesai. Betul, Chloe kami yang tercinta tak mau berurusan dengan pecundang sepertimu. Kalian para bajingan masih berani menghina Tuan Vance. Saat Nona Thorne tiba, dia akan membuat kalian membayarnya. Apa katamu, Nona Thorne? Nona Thorne adalah kakak Victor. Bagaimana mungkin dia membela orang luar sepertimu melawan Victor? Arthur, wanita ini sangat membantumu. Jangan-jangan kalian berdua punya hubungan? Chloe, oh Chloe. Kalian semua sangat naif, sungguh tak masuk akal. Kenyataan sudah jelas di depan mata, tapi kalian pura-pura tidak tahu, membohongi diri sendiri. Tunggulah saat kehancuranmu tiba. Ata, apa yang kau lakukan? Ini semua salahnya. Dulu kau begitu penurut. Dialah yang menyesatkanmu. Kau. Siapa yang menyuruhmu membuat Arthur berbohong? Hentikan. Jangan khawatir, Tuan Vance. Nona Thorne akan segera tiba. Sayang-sayangku ini sudah tamat. Setiap dari kalian yang berani menghina Tuan Vance hari ini akan membayar mahal. Bahkan sekarang, wanita ini masih membantu Arthur melanjutkan sandiwaranya. Victor. Karena wanita ini begitu melindungi Arthur, mari kita tunjukkan padanya bagaimana kaki Arthur akan dihancurkan. Ide bagus. Victor, kau tidak akan berani. Mau bertaruh? Berhenti. Mari lihat siapa yang berani menyentuh pria saya. Apa yang kalian lakukan di sini? Clara, apa yang kamu lakukan di sini? Apa yang baru saja kamu panggil aku? Nona Thorne. Victor. Tahu tempatmu. Jangan melampaui batasmu. Aku mengerti. Apa yang kamu lakukan di sini? Selama bertahun-tahun ini, kau bergaul dengan sekelompok teman-teman yang mencurigakan dan tidak selevel denganmu. Kau hanya membawa aib bagi keluarga Thorne. Bajingan. Nona Thorne, bagaimana bisa kamu bicara seperti itu kepada Victor? Kamu mungkin saudara perempuannya, tapi calon kepala keluarga adalah Chloe. Diam, perhatikan nada bicaramu dengan Nona Thorne. Victor, kenapa kamu begitu takut padanya? Aku bilang diam. Chloe, jangan salahkan Victor. Lagi pula, adik laki-laki selalu takut pada kakak perempuannya, kan? Hei, Nona Thorne. Aku kesini hanya untuk mengucapkan selamat atas pernikahanmu. Selamat. Selamat menikah. Tepat waktu. Aku kesini untuk menemui tunanganku. Kalian harus bertemu dengannya. Mulai sekarang, ketika kalian melihatnya, hormati dia seperti kalian menghormatiku. Tentu saja. Oh, iya. Aku menangkap seseorang hari ini yang berpura-pura menjadi tunanganmu. Apa? Ada yang berani menyamar sebagai tunanganku? Dia orangnya. Arthur. Nona Thorne, kamu harus dukung kami di sini. Apa yang sebenarnya terjadi? Nona Thorne. Diam. Nona Thorne, aku tidak bermaksud memukulnya. Oke. Cuma, dia pengkhianat. Benar-benar menusuk dari belakang. Dia bersekongkol dengan Arthur yang tak berguna itu untuk menyamar sebagai tunanganmu, dan menghancurkan reputasimu untuk selamanya. Jadi, itulah sebabnya kau berani menyentuh salah satu orangku? Nona Thorne, Victor melakukan semua ini untukmu. Ya, Victor sangat khawatir tentangmu. Clara. Mereka bilang kau melakukan semua ini untukku? Aku. Arthur, kau lihat sekarang. Bahkan jika kau mengerahkan segala upaya dan menyewa seorang aktor, berpura-pura menjadi tunangan Nona Thorne hanya untuk membuatku kesal. Tetap saja, palsu akan tetap palsu. Sekarang Nona Thorne sendiri sudah ada di sini. Sebaiknya kau cepat-cepat sujud dan minta maaf. Mengapa aku harus mengaku bersalah? Nona Thorne, Anda melihatnya sendiri. Arthur ini dan sekretarismu berkomplot. Mereka berani sekali. Jadi, menurut logikamu, aku harus memberimu hadiah untuk itu? Hei, hadiah. Ya, aku penasaran apa yang akan Nona Thorne berikan padaku. Mendekatlah, aku mau bilang sesuatu.
Hei, apa? Kenapa kamu memukulku? Aku tidak cuma akan memukulmu, aku akan menghancurkanmu. Clara, kenapa kamu memukul Victor? Kamu tahu berapa banyak yang sudah dia lakukan untukmu? Bagaimana bisa kamu melakukan ini padanya? Jadi maksudmu aku cuma harus berterima kasih padanya karena memukul asistenku, dan berterima kasih padanya karena memukul tunanganku? Apa yang baru kamu katakan? Suruh mereka melepaskanku, sekarang. Nona Thorn, ini benar-benar tidak ada hubungannya denganku. Victor yang menyuruhku melakukannya. Ayo pergi. Kita hancur, kita hancur. Kita harus bagaimana? Ini, jangan-jangan Arthur benar-benar tunangannya? Nona Thorn, maksud Anda apa? Anda tidak menyalahkan orang yang berpura-pura jadi tunangan Anda. Kenapa menyalahkan kami? Siapa bilang dia palsu? Arthur Vance adalah tunanganku, tunangan Clara Thorn. Beraninya kalian melakukan ini di hotel keluarga Thorn dan menyakiti Artuku. Apa? Kita hancur, kita hancur. Kita benar-benar salah sasaran. Victor, bukannya kamu bilang Arthur itu palsu? Bagaimana mungkin dia asli? Jadi akhirnya kita bertemu, sayangku. Senang bertemu denganmu. Mulai hari ini, aku, Clara Thorn, adalah calon istrimu, Clara Thorn. Nama yang cocok untuk kecantikan yang memesona. Tentu saja, Arthur. Kau benar-benar tunangan Clara? Tidak mungkin. Baru beberapa hari lalu, kau bersamaku. Bagaimana bisa kau menikah dengan orang lain sekarang? Arthur, Saat aku sedang berbicara dengan Arthur, beraninya kau menyela, tampung dia. Victor, katakan sesuatu. Nona Thorne, bagaimana mungkin orang seperti Arthur menjadi tunanganmu? Kalung itu pasti palsu. Kalung ini asli. Kau berani mempertanyakanku? Aku tidak berani. Tidak. Tunggu. Bukankah nama di kontrak pernikahan bermarga Lawson? Tuan Vance memang bermarga Lawson sebelumnya. Benar, kan? Tepat sekali. Sudah kukatakan sebelumnya, aku sudah mengganti namaku. Tapi kalian tidak mau mendengarkan. Kalian bersikeras main kuasa, bertingkah seperti preman. Bukannya tadi kalian mengancam akan mematahkan kakiku? Sekarang giliranku, bukan? Arthur, apa yang kau lakukan? Melakukan apa? Aku akan membuat kalian membayar, perlahan-lahan, sampai habis. Arthur Vance, berani-beraninya kau memukul wanita? Kau ini pria macam apa? Kau memang wanita yang akan kupukul. Hei. Hehe. Dan kalian berdua, siapa di antara kalian yang tadi menendangku? Dia, bajingan kecil ini. Sekarang tidak penting lagi, tak satu pun dari kalian akan lolos. Membantu seorang penindas. Menyalahgunakan kekuasaanmu. Victor, katakan sesuatu. Oh, iya, bukankah kau pewaris keluarga Thorn? Dia mulutmu. Arthur, tentang kejadian tadi, itu semua salah paham? Salah paham? Hei, Tuan Vance, mereka berani menghinamu. Kau bisa berbuat sesukamu dengan calon istrimu. Mendukungmu. Kau dengar apa yang istriku katakan sekarang? Jadi, apa yang ingin kau lakukan? Kau punya orang untuk menindas dan menghinaku. Untuk memukulku. Dan kau menghancurkan Leontin Giok satu-satunya ayahku. Menurutmu apa yang ingin kulakukan? Victor. Clara, kau terlalu berat sebelah. Dia saudara kandung laki-lakimu. Apa kau hanya akan menonton seseorang memukulnya? Sampah seperti dia tidak pantas menjadi saudaraku. Hei, Chloe, berhenti bicara. Aku rela menerima hukuman. Asalkan Arthur tenang. Clara ini, dia benar-benar tidak kenal ampun. Arthur, kau sudah memukul kami. Sekarang kau pasti puas. Puas? Oh, ini baru permulaan. Berlutut, minta maaf pada ayahku. Kamu mau aku minta maaf sama ayahmu itu? Jangan harap. Arthur, jangan coba-coba ambil kesempatan. Aku, ambil kesempatan, kamu cuma berani-beraninya karena Clara yang mendukungmu. Kamu pikir bisa seenaknya menginjak-injak harga diri orang? Chloe, kenapa dulu aku tidak pernah sadar kalau kau munafik sekali?
Kamu menuduhku menginjak harga diri? Lalu kamu dan dia bekerja sama untuk mempermainkan perasaanku, bukankah itu menginjak harga diriku? Selama 2 tahun terakhir, kau pura-pura lumpuh. Kamu tidak menghasilkan uang sepeser pun, aku kerja siang malam untuk menghidupimu. Untuk mengumpulkan uang operasimu, aku jual peninggalan satu-satunya yang ditinggalkan ayahku untukku. Dan kamu ngapain? Kamu malah membalik badan dan memberikan liontin jade kesayanganku ke dia untuk mainan. Membiarkannya menghancurkan hal yang paling berharga bagiku. Itu cuma sepotong jade. Aku akan ganti kalau itu penting banget. Cukup tidak 10 juta rupiah. Orang yang egois seperti kamu tidak akan pernah mengerti kalau ada hal-hal yang tidak bisa diukur dengan uang. Baik, kamu bilang aku injak harga diri? Kalau kamu dan teman-temanmu yang mencurigakan, ngomong apa di belakangku, menyebutku bucin, mainan yang patuh dan sukarela. Bukannya kamu yang sukarela. Tapi aku manusia. Aku juga bisa terluka. Aku juga bisa patah hati. Aku bukan mainan buat kamu mainin. Kamu, suatu hari, ketika aku punya kuasa, aku akan buat semua bajingan tak berperasaan bayar. Sekarang aku yang berkuasa. Kalian semua akan bayar harganya hari ini. Kamu sangat peduli sama Victor ya? Demi dia, kau pura-pura lumpuh selama 2 tahun. Bagus. Kalau begitu, hari ini, aku akan buat dia berlutut di sini. Jangan. Arthur, aku salah. Maafkan aku. Sujud dan bersujud. Haruskah aku melakukannya? Victor, kalau kau tidak bersujud, kau akan menyesal. Arthur, aku salah. Arthur, aku seharusnya tidak merusak peninggalan ayahmu. Aku minta maaf. Dan kalian yang lain, kalau tidak bersujud, keluarga kalian tamat. Jadi sujud, sekarang. Tuan Vance, kami benar-benar tahu kami salah. Kami mohon ampun. Arthur, apakah kau akan membuatku bersujud juga? Tidakkah kau dengar apa yang sayangku baru saja katakan? Oh, sayang, sepertinya Nona Davis ingin keluarganya sendiri dihancurkan. Tidak. Aku akan bersujud. Tuan Vance tersayang, apa kau senang sekarang? Terima kasih, jauh lebih baik. Kalau begitu bagaimana kalau kita cari tempat yang lebih pribadi dan berbincang-bincang sebentar? Oh, baiklah. Arthur, tunggu sebentar. Apakah kau sudah tahu, dari awal kau punya tunangan? Jadi kaulah yang mempermainkan perasaanku, kau berandal. Chloe, kalau bukan karena kau mengkhianatiku, aku tidak akan pernah menerima kontrak pernikahan ini. Kaulah yang membawaku menemukan cinta sejati. Pergi sana. Akulah yang mengusirnya dengan tanganku sendiri. Clara, mengapa kau begitu baik pada Arthur? Mungkinkah dia punya identitas tersembunyi? Jangan-jangan Arthur benar-benar putra orang terkaya. Ini, Arthur benar-benar putra orang terkaya itu? kalau begitu, semua yang dia katakan tadi benar. Dia putra orang terkaya dan tunangan Clara. Ini Victor, apa kamu benar-benar pewaris keluarga Thorne? Victor, kamu tidak selama ini membohongi kami, kan? Iya. Victor, asisten kakakmu sendiri bilang kamu adalah putra tidak sah. Dan kakakmu sendiri sepertinya bahkan tidak mengenalmu. Ini. Kalian semua terlalu banyak berpikir. Aku mundur tadi, bukan karena aku takut pada kakakku, aku melakukannya untuk kebaikan bersama. Maksudmu apa? Coba pikir. Bagaimana kalau pria itu Arthur benar-benar putra orang terkaya? Kalau aku terus menyinggungnya, bukankah itu artinya keluarga Thorne menyinggung orang terkaya? Aku akan hancur, dan kalian semua akan ikut tenggelam bersamaku. Saat ini, aku menjaga perdamaian di sini demi kepentingan semua orang.
Jangan lupa, aku adalah orang pertama yang bersujud. Victor ada benarnya. Tapi apa? Kalau Arthur putra orang terkaya, lalu kenapa dia bekerja sebagai kurir selama 2 tahun penuh? Hei, ayah. Kau anak durhaka. Katakan padaku, apa yang kau lakukan pada Clara? Dia baru saja meneleponku dan memberiku peringatan. Dia bilang kalau kau berbuat kesalahan lagi, dia akan mengusirmu dari keluarga untuk selamanya. Apa? Ayah, begini masalahnya. Ayah, apa maksudmu? Kalau Arthur itu cuma orang biasa tanpa latar belakang, kontrak pernikahan ini diatur oleh kakek dan seorang teman lama dari pedesaan. Dia cuma seorang udik tanpa koneksi apapun. Tepat sekali. Arthur, dia cuma orang biasa. Dia bahkan tidak pantas untuk Clara. Di dalam keluarga, mereka ingin menikahkan Clara dengan keluarga Hayes di kota mahkota. Si Arthur ini, dia mungkin cuma tameng yang dia temukan. Jadi begitu rupanya, kau membuatku ketakutan setengah mati. Nak, bertahanlah sedikit lagi. Begitu Clara menikah dengan keluarga Hayes, kita bisa merebut kekuasaan untuk diri kita sendiri. Ayah, apa ayah benar-benar yakin Clara akan menikah dengan keluarga Hayes? Mereka adalah keluarga bawahan dari keluarga Vance. Kepala keluarga Hayes juga adalah kepala pelayan Tuan Vance. Dia punya kekuatan yang sangat besar saat waktunya tiba. Clara tidak akan punya pilihan apakah dia mau menikah dengannya atau tidak. Oh, begitu. Bukankah itu artinya aku bisa segera? Arthur, begitu kau kehilangan Clara sebagai pendukungmu, aku akan pastikan kau membayarnya. Nona Thorne, tentang kejadian tadi, terima kasih sudah menolong. Barusan kamu panggil aku apa? Nona Thorne, Bukannya barusan kamu memanggilku istrimu? Kenapa sekarang kamu balik lagi ke Nona Thorne? Bukannya aku cuma membantumu? kamu membantuku, jadi Tuan Vance mau mundur? Tidak, maksudku, Aku cuma bercanda. Tapi, Tuan Vance memang tampan. Kamu sebenarnya cocok dengan standarku untuk suami. tapi pernikahan kita diatur oleh orang tua kita. Kamu tidak keberatan? Pernikahan ini memang diatur oleh orang tua, tapi aku percaya penilaian kakek. Lagi pula, aku sangat sibuk dengan pekerjaan sampai tidak punya waktu untuk pacaran. Kenapa kita tidak langsung saja dan menikah? Itu akan menghemat banyak masalah. Kamu tidak sedang memikirkan pernikahan palsu, kan? Tentu saja tidak. Aku bahkan berencana untuk mulai berusaha punya anak tahun ini, untuk memberi kakek seorang cicit laki-laki secepat mungkin. Maaf. Tapi bukankah itu agak terlalu cepat? Semakin cepat, semakin baik. Setidaknya tunggu sampai bisnis baru perusahaanku selesai. Sebenarnya, sekarang kita akan menikah, kamu tidak perlu bekerja terlalu keras, aku bisa menafkahimu. Dengan gajimu dari pengiriman makanan? Aku tidak maksudku merendahkanmu atau apa, hanya saja biaya hidup di keluarga kaya itu bukan main. Apakah ibu tidak memberitahunya siapa aku? Aku perlu menelepon. Halo, Ibu? Jadi, keluarga Thorne tidak tahu kalau keluarga kita yang terkaya? Untuk menilai karakter mereka. Menilai karakter mereka? Oh, begitu. Ibu benar-benar ingin anakmu terus berpura-pura miskin? Nak, hari lusa adalah pesta ulang tahun kakek Thorne. Sebelum kakekmu meninggal, dia meninggalkan hadiah yang besar untuk kakek Thorne. Ingat untuk membawakannya untuk beliau. Pesta ulang tahun. Mengerti. Sepertinya sudah waktunya untuk mengetahui wajah asli keluarga Thorne. Chloe, kamu luar biasa. Kamu benar-benar mendapatkan undangan ke pesta ulang tahun kakek Thorne. Apa Victor yang memberikannya padamu? Victor tidak memberi kami undangan. Ini dari teman ayahku. Dia yang memberikannya pada kami.
Aneh juga, kamu dan Victor sudah sangat dekat sejak kecil. Kakek Thorn mengundang begitu banyak orang. Secara logika, seharusnya dia juga mengirimimu undangan. Victor mungkin terlalu sibuk belakangan ini. Pasti dia lupa. Aneh, untuk pesta ulang tahun kakek Thorn, Victor, sebagai cucu kandung laki-lakinya, seharusnya ada di pintu menyambut tamu. Kenapa dia tidak ada di sini? Iya. Permisi, apakah Victor Thorn sudah datang? Victor Thorn? Di acara penting seperti ini, dia tidak pantas muncul. Apa maksudmu? Kamu juga dari keluarga Thorne, kan? Beraninya kau membicarakan buruk calon kepala keluargamu sendiri? Hei, kamu, Chloe. Ada apa dengan kedua orang Thorn itu? Mereka tampaknya tidak akur dengan Victor. Mungkinkah? Chloe, Lucy, kalian di sini. Victor, kedua orang Thorn itu sedang membicarakan buruk dirimu, calon kepala keluarga. Iya, Victor. Sebagai calon kepala keluarga Thorn, kau harusnya bisa mengatur keluargamu sendiri. STT, nanti kalau kalian berdua masuk, jangan berani-beraninya bilang aku adalah pewaris keluarga Thorn. Kenapa? Keluarga Thorn itu sarang ular. Cabang kami banyak membuat musuh. Kalau mereka tahu kau membuat masalah besar tentang ini, mereka akan mencari cara untuk menargetkanku. Baiklah kalau begitu. Aku penasaran apakah Arthur akan muncul. Dia cuma calon menantu yang belum diterima. Hak apa yang dia miliki untuk hadir di pesta ulang tahun kakekku? Arthur Vance, kau orang rendahan, kau mau apa di sini? Kau memang takkan pernah pergi, ya? Apa? Kalian boleh datang, tapi aku tidak boleh? Hah, ini pesta ulang tahun kakek Thorn. Orang sepertimu, udik miskin dari kampung, tidak pantas berada di sini. Sebagai tunangan Clara Thorn, kenapa aku tidak boleh di sini? Dan kalian? Satu dari keluarga Lewis, yang bahkan tidak punya 50 juta dolar, satu dari keluarga Davis, yang bahkan tidak dapat duduk di meja utama, lalu satu yang putra tidak sah, tidak diinginkan bahkan oleh anjing keluarga Thorn. Kalianlah yang tidak punya hak untuk berada di sini. Arthur, kau ngomong sembarangan. Meremehkan keluarga Lewis kami? Kau cuma pecundang miskin. Yang kau lakukan cuma numpang naiknya Clara Thorn. Dan kau pikir itu membuatmu jadi orang penting. PAFT, keluarga Thorn memandang rendah menantu yang tinggal serumah sepertimu. Kau akan dilempar kembali ke tempatmu semula. Benar. Arthur, aku sarankan kau merendah. Atau kau mungkin bahkan tidak akan diterima di keluarga Thorn, dan benar-benar mempermalukan dirimu sendiri. Kalian masih tidak bisa melihat situasi dengan jelas, dan kalian semua sangat bodoh. Cukup, Arthur. Jadi apa gunanya kau punya kontrak pernikahan dengan Clara? Biar ku beritahu, Clara lah yang punya uang dan kekuasaan. Bukan kau, Arthur Vance. Jangan besar kepala. Aku? Besar kepala? Chloe, pikiranmu begitu kacau, kau melihat kotoran di mana-mana? Kau. Dan juga, cara kau menyakitiku sama sekali tidak memberatkan hati nuranimu. Tapi sekali lagi, orang yang egois sepertimu tidak akan pernah merasa berbuat salah. Arthur, diam. Victor, lihat bagaimana Arthur mempermalukan Chloe. Cepat usir dia. Keamanan? Keamanan di mana? Keluarkan pecundang miskin ini dari sini. Kau cuma putra tidak sah? Apa hakmu mengusirku? Kamu cuma putra tidak sah? Berani-beraninya kamu mengusirku? Aku masih menantu keluarga Thorn. Kamu pikir bajingan sepertimu bisa seenaknya mengusirku begitu saja? Arthur, jangan banyak omong. Aku bukan bajingan. Sudah, Arthur. Walaupun kamu sudah menjadi menantu keluarga Thorn, Victor adalah calon kepala keluarga. Kamu cuma menantu yang tinggal serumah. Apa hak Shimu untuk bicara seperti itu padanya? Benar, kamu cuma menantu yang tinggal serumah. Berani-beraninya kamu bertingkah tinggi? Lucu sekali. Aku menantu yang tinggal serumah. Dia kepala keluarga? Victor Thorn, mau aku panggil anggota keluarga Thorn dan tanya mereka apakah ibumu itu istri pertama atau cuma simpanan rahasia saja? Omong kosong. Cukup. Satpam, keluarkan preman-preman ini dari sini. Kamu, Tuan, ini adalah pesta ulang tahun kakek Thorne, Anda harus pergi. Aku datang untuk pestanya, kenapa aku harus pergi? Kamu lucu sekali. Arthur,
Kamu bahkan belum resmi jadi bagian keluarga Thorn. Kamu adalah aib sebagai menantu yang tinggal serumah. Hak apa yang kamu punya untuk muncul di pesta ulang tahun kakek Thorn? Benar, Arthur. Semua orang di sini hari ini adalah orang penting. Kamu bahkan belum resmi masuk keluarga. Apa yang membuatmu pikir bisa masuk seenaknya? Oh ya, sudah dengar. Orang ini adalah menantu yang tinggal serumah untuk keluarga Thorn. Pesta ulang tahun kakek Thorn penuh dengan orang penting. Ngapain menantu yang tinggal serumah di sini mempermalukan diri sendiri? Arthur, Sekarang minggir dari jalanku. Diam, kamu, semuanya. Lihat baik-baik, apa ini? undangan VIP. Tunggu, bukankah itu undangan VIP? Aku dengar keluarga Thorn mempersiapkan ini khusus untuk orang-orang dengan status yang sangat tinggi status. Bagaimana mungkin seorang menantu yang tinggal serumah dan bukan siapa-siapa seperti dia bisa mendapatkan undangan VIP? Maksudmu Arthur bukanlah menantu yang tinggal serumah yang diremehkan keluarga Thorne, melainkan menantu yang dihormati mereka? Arthur, dari mana kamu mencuri undangan itu? Mencuri? Baiklah, lihat baik-baik ini. Ini ditulis oleh kakek Thorne sendiri. Di sini tertulis anakku. Jadi kenapa ketika keluar dari mulut kalian, aku berubah menjadi menantu yang tinggal serumah yang tak berguna? Tidak mungkin. Kakekku adalah seorang pria yang bangga. Jadi bagaimana mungkin dia menyukai orang bukan siapa-siapa sepertimu? Karena sampah sepertimu, melihat semua orang sebagai manusia. Kamu apa? Pergi dari sini, aku masuk. Arthur, biar ku jelaskan. Bahkan jika kau punya undangan VIP yang ditulis sendiri oleh kakekku, itu tidak membuktikan apa-apa. Paling-paling, Clara hanya memanfaatkanmu sebagai tameng. Begitu dia menemukan pria idamannya, dia akan menendang kamu, tameng kecilnya, ke pinggir jalan. Tameng ini, tameng itu, kau terlalu banyak membaca novel sampah, dan itu membuat otakmu rusak. Dan kakak yang terus kau bicarakan itu, Clara Thorn, dia tergila-gila padaku. Terlebih lagi, kami akan punya anak tahun ini. Tidak mungkin. Clara itu dingin, CEO berhati dingin. Bagaimana mungkin dia tertarik padamu? Apalagi punya anak dengan pria sepertimu? Kamu berbohong. Itu pasti palsu. Kecantikan seperti Clara Thorn benar-benar jatuh cinta pada orang bukan siapa-siapa ini? Kalau menurutku, dia cuma tameng. Tepat sekali. Oh, benarkah? Karena kalian tidak percaya padaku, haruskah kupanggil dia ke sini untuk membuktikannya? Hei, sayang. Bisa datang ke sini sebentar? Oke, Istri saya akan segera tiba. Arthur, oh Arthur, kamu aktor yang hebat. Sayang sekali kamu tidak bermain di film. Dan berbohong tentang itu, bilang Clara sedang dalam perjalanan. Kalau dia benar-benar mau ikut denganmu, kenapa dia tidak ikut denganmu dari tadi? Kurasa kamu tidak pernah melakukan panggilan itu, dan kamu hanya berbohong. Kamu? Adalah Arthur fans. Kalau Nona Thorn mau datang, kenapa dia tidak ikut denganmu? Jelas dia memandang rendah kamu dan tidak mau terlihat bersamamu. Kamu sangat sombong. Lucu sekali. Arthur, saya menyarankan kamu untuk menghadapi kenyataan. Anak miskin dari pedesaan tidak akan pernah layak untuk seorang pewaris kaya. Kalau bukan karena kontrak pernikahan antara orang tua kalian, kamu bahkan tidak punya hak untuk mengenal Clara Thorn. Meskipun kalian bersama sekarang, itu hanya sandiwara, jadi jangan anggap serius. Semua ini. Saya beritahu kalian berdua, gunakan otak kalian. Apa kalian percaya saja? Apapun yang Victor katakan, sudah saya katakan sebelumnya, istri saya akan segera tiba. Soal kenapa dia belum sampai, itu karena ada hal mendadak di menit terakhir. Halo? Hadiah yang saya pesan untuk kakek ditahan di gerbang, dan saya harus datang sendiri. Oke, saya mengerti. Sayang, saya kenal tempat. di mana hadiah kakek ditahan, jadi saya yang akan urus, dan supir akan antar kamu ke pesta dulu. Dengan begitu, kamu juga bisa bertemu paman-paman saya. Oke. Silakan. Begitulah keadaannya, percaya atau tidak. Jadi maksudmu kamu menyiapkan hadiah besar untuk kakek saya, benar?
Orang sepertimu, hadiah macam apa yang bisa kamu dapatkan untuk kakek saya yang sampai perlu Clara yang tanda tangani sendiri? Tidak bisakah kamu berpikir sebelum berbohong? Lucu sekali. Oh begitu, ya, jangan kaget saat hadiah saya tiba. Saat hadiah-hadiahnya dibuka, bakal bikin kalian semua silau. Dan yang aku bawa lebih berharga dari semua milik kalian digabung. Victor, apa aku dengar dengan benar? Dia bilang hadiahnya bakal bikin kita semua silau karena sinarnya. Dia bahkan bilang hadiahnya lebih berharga daripada semua hadiah kita digabung. Arthur, orang yang gak kenal kamu bakal mikir kamu bawa hadiah kelas atas. Lucu banget. Untuk kakek Thorn, aku siapkan sebuah tongkat zamrud. Harganya Rp200.000. Hadiah yang aku siapkan untuk kakek adalah jam saku antik. Harganya Rp500.000. Arthur, bisakah kamu berhenti berbohong seenaknya? Setiap orang di sini kaya raya. Hadiah yang kami beri lebih berharga dari yang bisa kamu hasilkan seumur hidup. Oh, begitu? Sampah yang kalian semua beri ini menurutku, meski digabung, nggak bisa nandingin nilai punyaku. Arthur, kenapa kamu nggak bisa paham? Hadiahku, di sisi lain, adalah pipa antik. Dulu ini adalah artefak kerajaan. Sekarang harganya Rp1.000.000. Kamu pikir kamu siapa sampai bisa memberi hadiah senilai Rp1.000.000 yang lebih bagus dari semua punya kami? Betul, nak, kamu berani sekali. Hadiahku adalah patung giok hijau kekaisaran senilai Rp300.000. Hadiahku senilai Rp400.000. Mana mungkin kamu bisa lebih bagus dari itu? Kamu si sombong penggembel kecil, jangan-jangan kamu beneran percaya kamu itu tuan rumah. Itu sangat menggelikan. Arthur, kesombonganmu sudah bikin semua orang kesal. Kalau kakek tahu kamu bikin dia malu seperti ini, dia pasti akan membatalkan pertunangan. Kamu nggak akan pernah masuk ke keluarga Thorne kami. Kamu. Baiklah. Kalau begitu, tunggu saja sampai hadiahku tiba. Dan inilah dia. Arthur Vance, menantu keluarga Thorne, menghadiahkan sebuah hadiah mewah untuk merayakan ulang tahun kakek Thorne. Arthur Vance, menantu keluarga Thorne, membawa hadiah mewah untuk merayakan ulang tahun kakek Thorne. Lihat dia, sombong banget. Dia kan sebenarnya nggak beli apa-apa yang berharga. Apa Clara yang kasih uangnya? Arthur, isinya apa? Cepetan buka. Kakek Thorne belum datang. Nggak bisa dibuka sebelum dia tiba. Pasti cuma tumpukan barang rongsokan. Lucy, sudahlah, lupakan saja. Karena dia memang keras kepala. Biarkan keluarga Thorne yang urus dia. Chloe benar. Dengerin. Kalau hadiahmu itu nggak bagus, jangan salahin kami kalau keluarga Thorne mengusirmu. Ayo kita pergi. Kakekku hampir tiba, jamuan makan hampir dimulai. Hei, bantuin aku bawa ini, makasih. Siap. Chloe, kita ditempatin tepat di dekat pintu. Itu menghina banget. Ada apa ini? Chloe, kenapa nggak minta Victor? Carikan kita meja di dalam, kalau nggak, gimana aku mau ketemu sama orang penting? Apa? Kamu mau aku yang atur? Aku aja terjebak di meja dekat pintu ini. Dan kamu pikir kamu bisa duduk di dalam? Kamu pikir aku ini ahli waris atau apa? Chloe, Lucy, ngapain repot-repot coba ketemu sama orang penting di dalam sana? Aku ini koneksi terbaikmu di sini. Baiklah kalau begitu, aku akan duduk di sini sama kamu. Victor, kamu hebat. Tempat kita di sini nggak terlalu buruk kok. Tempat di sudut itu untuk para pelayan.
Arthur. Hei, mau kemana kamu? Berhenti di situ. Aku menuju ke meja utama. Tidak seperti kalian yang terjebak di dekat pintu, mempermalukan diri sendiri. Berhenti di situ. Arthur Vance. Hanya menantu yang tinggal serumah. Kamu pikir kamu pantas duduk di meja utama? Sebagai menantu keluarga Thorne, calon suami Clara, kenapa aku tidak pantas? Hanya menantu yang tinggal serumah. Siapa sih yang kamu kira kamu ini? Semua orang di sini adalah orang penting. Mereka saja tidak punya hak untuk duduk di meja utama. Kamu, cuma menantu yang tinggal serumah. Apa yang membuatmu begitu istimewa? Untuk duduk di meja utama? Tepat sekali. Aku bernilai ratusan juta rupiah, tapi aku terjebak di meja samping. Kamu, menantu yang tinggal serumah, apa yang memberimu hak untuk duduk di meja utama? Bahkan kami, keturunan langsung keluarga Thorne, tidak memenuhi syarat untuk duduk semeja dengan kakek. Kamu, menantu yang bahkan belum resmi bergabung dengan keluarga, beraninya kamu bahkan menunjukkan wajahmu. Nak, jangan pikir hanya karena kamu punya kontrak pernikahan dengan Clara Thorne, kamu lebih baik dari yang lain. Bahkan jika kamu menikah ke keluarga Thorne, kamu akan tetap menjadi yang paling rendah. Keluar, pergi duduk dengan pelayan di pintu masuk. Apa yang kamu lakukan berdiri di situ? Sudah kukatakan keluar. Jadi beginilah sifat asli kalian keluarga Thorne. Sepertinya ibu benar, tidak mengungkapkan identitasku adalah pilihan yang tepat. Hanya dengan cara ini aku bisa benar-benar melihat kalian apa adanya. Arthur, berhenti mempermalukan dirimu sendiri. Cepat pergi duduk dengan pelayan di tempatmu. Beberapa orang pikir hanya karena mereka menjadi menantu yang tinggal serumah, mereka lebih tinggi dari yang lain. Tapi pada akhirnya, mereka tetap diperlakukan seperti anjing, menyedihkan. Kamu terus bilang bahwa aku menantu yang tinggal serumah, hanya pantas bersama pelayan. Kalau begitu, katakan padaku, orang seperti apa yang pantas di meja utama? Arthur, aku akan membuatnya sangat jelas untukmu hari ini. Dengarkan baik-baik, hari ini adalah pesta ulang tahun ke-70 kakek. Hanya hadiah senilai 1 juta rupiah yang memberimu kursi. Dan kamu, Arthur, membawa tumpukan sampah ini, satu-satunya yang pantas kamu dapatkan adalah duduk dengan para pelayan. Baiklah, karena kalian semua sangat dangkal, biarkan aku tunjukkan persis apa yang kubawa. Hadiah senilai 1 miliar rupiah. Di mana posisiku sekarang? Kamu bilang 1 miliar? Ini hadiahku, bernilai 1 miliar rupiah. Sekarang, bolehkah aku duduk di meja utama? Arthur, kamu benar-benar nekat. Hari ini adalah pesta ulang tahun kakekku. Kamu benar-benar berani memberi lonceng? Kamu mengutuk kakekku sampai mati. Baik, kamu, seorang menantu yang tinggal serumah, berani mengutuk kakek? Di pesta ulang tahun kakek, kamu memberi lonceng. Kamu mencari masalah. Pengemis yang nekat. Kamu bahkan belum masuk keluarga Thorne, dan kamu berani begitu sombong? Mari kita batalkan pertunangan. Keluarkan dia dari sini. Arthur, oh Arthur, katakan padaku, dari semua hal yang bisa diberikan, kenapa kamu harus memberi lonceng? Bukankah kamu hanya meminta masalah? Apa masalahnya dengan aku memberi lonceng? Aku percaya kakek Thorne pasti akan menyukainya. Kamu bicara omong kosong. Kamu jelas sedang mencoba mengutuk kakekku sampai mati. Betapa jahat kamu. Dia bahkan tidak bisa memilih hadiah yang tepat. Itu benar-benar konyol. Arthur, ambil hadiahmu dan keluar, sekarang. Hari ini adalah ulang tahun kakek, dan kamu benar-benar berani memberi lonceng? Kenapa aku tidak bisa memberi lonceng? Aku berkata, kakek Thorne akan menyukainya, semua. Arthur ini tidak lebih dari seorang menantu yang tinggal serumah di keluarga Thorne kita. Hari ini, di pesta ulang tahun kakek, dia berani mengutuknya sampai mati. Apa hukumannya? Penuh tipu muslihat dan tidak berbakti. Dan pecundang kecil ini ingin masuk keluarga Thorne? Tidak mungkin. Keluarkan bajingan ini. Ya, keluar, 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 keluar. Arthur, apakah kamu akan pergi sendiri, atau butuh bantuan aku? Victor, apakah kamu begitu yakin, kakek tidak akan menyukai hadiahku? Buang omong kosongmu. Hari ini adalah ulang tahun ke-70 kakekku. Katakan padaku, siapa sih yang waras mau menerima lonceng sebagai hadiah di pesta ulang tahun mereka sendiri?
Hanya saja menantu yang tinggal serumah ini tidak tahu apa-apa tentang sopan santun biasa. Tunangan Clara Thorne benar-benar kacau kali ini. Kalau begitu, izinkan aku memberitahumu sesuatu. Hadiah yang kubawa ini berasal dari zaman kuno. Sebuah artefak kerajaan, ini benar-benar tak ternilai. Kalian yang berpikiran sempit idiot malah mengira bahwa hadiah berharga seperti ini adalah kutukan untuk kakek. Ah, sudahlah. Hei, Arthur, kami semua tahu siapa dirimu. Pecundang miskin sepertimu, walaupun lonceng ini adalah barang antik berusia 2000 tahun, mampukah kau membelinya? Benar. Arthur, kau cuma pecundang miskin yang mengantar makanan setiap hari, dan kau bilang ini barang antik? Kau pasti bercanda. Makanya kukatakan kalian berpikiran sempit, kalian bahkan tidak bisa mengenali harta karun. Cukup, Arthur. Hari ini adalah ulang tahun kakek. Belum cukupkah kau membuat masalah? Ambil lonceng bodohmu dan pergi dari sini. Pergi, kau mengganggu pandangan. Benar, jika kau membuat kakek Thorne marah, kau akan dalam masalah besar. Dengar itu, tidak ada yang mau kau di sini. Pergi dari sini sekarang. Dan kalau aku tidak mau, masih belum mau pergi, ya, baiklah. Satpam, di mana para penjaganya? Keluarkan pecundang miskin ini dari sini. Berhenti. Ayo lihat siapa yang berani menyentuhnya. Siapa yang berani menyentuh Arthur? Pergi sana. Ya, Nona Thorne. Kamu baik-baik saja? Clara. Nona Thorne. Hei, ini bukan salah kami. Arthur yang memalukan, untuk hadiah ulang tahun kakek. Dia malah memberinya lonceng. Apa? Arthur. Jadi ini, hadiah ulang tahun yang kamu dapatkan untuk kakek? Benar. Lonceng perunggu ini adalah hadiah ulang tahun yang kuberikan untuk kakek. Kalau kamu kekurangan uang, seharusnya kamu bilang padaku, bagaimana bisa kamu memberi lonceng? Jangan khawatir, kakek pasti akan menyukai hadiah ini. Arthur, aku serius. Memberi lonceng sebagai hadiah ulang tahun sangat tidak sopan. Ya ampun, ya ampun. Kakek akan marah besar kalau tahu. Seserius itu? Tapi ibuku menyuruhku memberikan ini. Ku dengar kakek Thorne selalu menginginkan kakekku untuk menyerahkan lonceng perunggu ini padanya. Dia akan menyukainya. Santai saja. Percayalah, dia akan menyukainya. Soal alasannya, nanti akan kujelaskan. Clara, jadi ini calon tunangan hebat yang kamu temukan? Kurasa orang tua ini sudah pikun. Sampai-sampai menyuruhmu memenuhi kontrak pernikahan dengan udik miskin seperti ini. Kalau menurutku, menantu yang tinggal serumah ini tidak layak dipertahankan. Nona Thorne, Julian Hayes, dari kota mahkota itu. Dia selalu menyukaimu. Dan keluarganya adalah keluarga bawahan dari keluarga fans yang paling kaya. Menurutku, kamu sebaiknya memutuskan pertunangan dan bersama Julian saja. Dia mulutmu. Kontrak pernikahan ini diatur oleh kakek. Aku hanya akan bersama Arthur. Ini benar-benar keterlaluan. Aku sudah mengundang keluarga Hayes untuk datang melamar. Kontrak pernikahanmu dengan menantu yang tinggal serumah ini harus dibatalkan. Menantu yang tinggal serumah ini tidak cukup baik untuk keluarga Thorne. Batalkan pertunangan dengan dia sekarang juga. Usir dia. Ayah, hak apa yang ayah punya untuk memutuskan tentang pernikahan saya? Karena saya sudah setuju untuk bersama Arthur, saya tidak akan kemana-mana. Keluarga Hayes berada di bawah wanita terkaya itu sendiri, Nyonya Vance. Kalau kamu menikahi Julian, dia bisa membawa keluarga kita ke puncak baru. Tapi kalau kamu menikahi anak miskin ini, kamu tidak dapat apa-apa. Keluarga Hayes dari kota mahkota? Bukankah itu keluarga kepala pelayan kita? Mereka berani-beraninya mencuri istri saya? Cukup, ayah. Sudah saya katakan sebelumnya, saya tidak tahan dengan Julian Hayes itu, dan saya pasti tidak akan menikah dengannya. Karena, saya sudah memilih untuk bersama Arthur, saya tidak akan mengubah pikiran. Memangnya hebat apa Arthur Vance ini? Saya menolak. Ayah, jangan lupa, siapa yang menjalankan perusahaan sekarang? Clara, ayah melakukan ini untuk kebaikanmu sendiri. Apakah kamu benar-benar akan mempercayakan kebahagiaanmu kepada kekasih yang memberi lonceng sebagai hadiah ulang tahun itu? Arthur memberi lonceng. Memang tidak pantas. Nanti, saya akan minta maaf untuknya kepada semua orang di sini. Tapi kami tidak akan berpisah. Tidak hanya itu, kami sudah memutuskan
untuk mencoba punya bayi tahun ini, dan segera punya anak. Apa? Clara, kamu bilang tidak hanya akan menikahi pengangguran ini, tapi juga akan punya anak dengannya. Aku istri Arthur. Punya anaknya, ada apa salahnya? Omong kosong. Ini tidak masuk akal. Ayah, jangan marah. Kakakku, seorang CEO berhati dingin seperti dia, mana mungkin dia tertarik pada pecundang seperti Arthur? Dia hanya mencari tameng agar kita berhenti mendesaknya untuk menikah. Benarkah itu? Kurasa Victor benar, Clara. Apa kamu sengaja mencari orang ini untuk jadi tamengmu? Tak heran kamu bersikeras menikahi pecundang tak punya uang ini. Kalau belum mau menikah, kamu bisa diskusi dengan keluarga. Kenapa harus pernikahan palsu? Kalian benar-benar tidak percaya satu kata pun yang kukatakan? Kalian bahkan lebih bodoh dari yang kukira? Arthur, yang pintar di sini cuma kamu. Sudah jelas bagi semua orang. Nona Thorne hanya menikahimu untuk memanfaatkanmu sebagai tameng melawan keluarganya. Jangan bilang kamu benar-benar percaya Nona Thorne menyukaimu dan ingin punya anak bersamamu. Bukankah begitu? Sama sekali tidak, kodok menginginkan daging angsa. Arthur, kusarankan kamu cepat-cepat menghadapi kenyataan. Hidup dalam khayalan tidak akan membawa manfaat bagimu. Kalau kamu berlutut dan memohon maaf padaku, aku mungkin akan mempertimbangkan memberimu kesempatan untuk mendapatkan hatiku kembali. Kalian semua sangat bodoh. Clara, apa kamu benar-benar hanya memanfaatkanku sebagai tameng? Sama sekali tidak. Karena tidak ada satupun dari kalian yang percaya padaku, baiklah. Omong kosong. Semuanya omong kosong. Arthur, kamu tidak lebih dari bucin aku, Clara. Kamu lihat apa di dia sih? Dia pantas mendapatkannya. Wanita beracun sepertimu tidak pantas dapat cinta, dan kamu jelas tidak pantas dapat cinta Arthur. Masih ada yang mau dikatakan? Masih berusaha mengklaim? Kalau aku cuma tameng Clara, bahkan jika itu benar, dia memberi kakekmu lonceng sebagai hadiah. Itu benar-benar tidak sopan. Arthur, cukup minta maaf ke semua orang. Ini adalah kartu hitam dengan kredit tak terbatas. Kamu bisa beli apa saja yang kamu mau. Hei, ambil kembali. Tenang, Clara. Kakek pasti suka hadiah ulang tahun ini. Kamu ini keras kepala. Kamu dengar itu, sayang? Bukan aku yang menolak dia untuk menikah ke keluarga Thorne. Dia terlalu keras kepala. Hari ini adalah ulang tahun ke-70 kakek. Kalau kamu tidak mengeluarkan Arthur dari sini, kakek akan marah. Tidak apa-apa, percayalah padaku, semuanya akan baik-baik saja. Tapi, Jadi, tunggu apa lagi? Keluarkan mereka dari sini. Keluar, keluar, keluar. Kakek Thorne sudah datang. Kamu pikir kamu mengusir siapa? Ayah, hari ini adalah pesta ulang tahunmu. Ada orang bodoh memberimu lonceng sebagai hadiah. Aku baru saja akan mengusirnya. Lonceng? Lonceng apa? Kakek, ini dia. Ini, kakek, ini dari cucu menantu kesayanganmu. Arthur mengirimnya untukmu. Hari ini ulang tahun ke-70-mu. Namun dia memberi kamu lonceng. Ini, bukankah itu hanya mengutukmu untuk mati? Benar, ayah. Arthur ini sangat keras kepala. Aku bilang dia untuk membawa lonceng itu keluar dari sini, tetapi dia tidak mau bergerak sedikit pun. Bagus, kakek pasti marah sekarang. Kakek, ini semua perbuatan Arthur. Seorang udik seperti dia tidak layak untuk keluarga Thorne kita. Keluarga yang begitu kaya, dan bukan hanya itu, Clara tahu dia memberi lonceng, dan dia masih melindunginya. Kakek, biarkan aku menjelaskan. Tak perlu penjelasan. Arthur, kamu perlu meminta maaf kepada kakek, sekarang. Tak apa. Kakek, kamu suka hadiah ini? Hadiah ini dari kamu? Kamu benar-benar mengakuinya? Cepat, berlutut dan minta maaf. Berlutut, sekarang. Diam mulutmu, ayah. Kamu juga diam. Anakku, hadiah ini, aku sangat menyukainya. Apa? Kakek, ini hari besar kakek, dan dia kasih kakek lonceng. Kamu malah bilang suka. Diam. Kamu tahu nggak hadiah ini apa? Lonceng ini dari zaman kuno, barang kerajaan. Harganya paling nggak 1 miliar rupiah. Kalian semua benar-benar buta. Nggak bisa bedain harta karun seperti ini. Apa yang dikatakan Arthur benar.
Lonceng ini benar-benar tak ternilai. Anak baik. Aku sangat tersentuh kakekmu masih ingat perjanjian kita. Dia benar-benar memberiku hadiah yang selama ini kuidamkan sebelum aku meninggal. Kakek pasti panjang umur. Kalian berdua, anak-anak yang baik, setelah kalian menikah, kalian harus punya anak. Kakek sudah nggak sabar nunggu gendong cicit laki-laki. Jangan khawatir, kakek. Kami pasti akan berusaha. Ayah, ini nggak bisa diterima. Arthur itu orang biasa. Masa Clara nikah sama dia? Aku sudah undang keluarga Hayes dari kota mahkota untuk melamar. Anaknya, Julian, itu pasangan yang cocok untuk Clara. Ayah, aku sudah bilang aku nggak suka Julian Hayes itu. Nah, lihat, sayangku juga nggak suka Julian itu. Keluarga Hayes itu penguasa di kota mahkota, dan dia itu bawahan wanita terkaya, Nyonya Vance. Nah, kalau keluarga Thorne kita mau maju lebih jauh, kita harus memenangkan dukungan pelindung ini. Cukup. Kalian semua, diam. Aku, orang tua ini, adalah orang yang memegang janji. Karena keluarga Thorne kita punya kontrak pernikahan dengan Arthur, masalah ini nggak bisa dibahas lagi. Tapi, kakek, memangnya Arthur hebatnya apa? Memangnya Arthur baiknya apa? Hah? Aku nggak tahu. Tapi yang aku tahu kamu terus-terusan ngebully dia. Nggak, aku Dian Salto, kamu terus-terusan ngebully dia. Aku nggak ngelakuin hal seperti itu. Diam, beraninya kamu membantah. Kakek, aku cucu kandung laki-lakimu. Kenapa kau memukulku lagi? Justru itu yang kupukul. Pria ini, Arthur, adalah cucu menantuku. Dia juga cucu dari saudara seperjuanganku. Kau cuma putra tidak sah. Beraninya kau mengganggunya di rumahku sendiri. Dulu, kalau bukan karena ayahmu berlutut di tanah, memohon padaku dan Clara, mana mungkin aku mengizinkanmu, seorang putra tidak sah, menginjakan kaki di keluarga Thorne? Putra tidak sah. Apa? Victor. Dia memang putra tidak sah. Arthur tidak berbohong. Arthur benar. Victor memang putra tidak sah. Untuk menjilat Victor, aku menyakiti orang yang paling mencintaiku. Betapa bodohnya aku. Benar. Meskipun aku putra tidak sah, aku tetap cucu kandungmu, kan? Kau cuma sampah. Mulai sekarang, aku mengusirmu dari keluarga ini. Mulai saat ini, kau dilarang menggunakan nama Thorne untuk pamer lagi. Kau mengusirku? Ayah, pikirkan lagi. Victor adalah cucu kandungmu, cukup. Kalau kau bicara lagi, kau juga bisa pergi. Intinya, bisnis keluarganya hanya akan diberikan pada Clara dan Arthur. Ayah, tapi sekarang, bawa anakmu dan pergi dari sini. Kau orang tua bangka, mati saja kau. Keluar. Sekarang kalian semua lihat, dia cuma putra tidak sah. Kalian sudah menjilatnya, tapi tidak dapat apa-apa. Sekarang, pasti menyesal sekarang, kan? Aku benar-benar salah. Benar-benar keliru. Arthur, kau akan menjadi menantu keluarga Thorne. Aku bersujud memohon padamu, demi kenangan masa lalu, tolong, bantu keluarga Davis kami. Aku memohon padamu, Arthur, aku memohon padamu, tolong, selamatkan keluarga Lewis kami juga. Setelah semua penghinaan yang kau timpakan padaku, kau masih mengharapkan bantuanku? Satpam, sekarang keluarkan mereka dari sini segera. Beri aku satu kesempatan lagi. Aku bersumpah tak akan mengulanginya lagi. Anakku, jangan kau khawatir. Keluarga ini sekarang akan selalu menjadi rumahmu. Jika ada yang berani mengganggumu, mereka harus berurusan denganku. Kalian semua, dengarkan. Arthur adalah menantu keluarga Thorneku. Mulai hari ini, kalian akan menunjukkan rasa hormat yang sama padanya seperti pada diriku. Dan siapapun yang berani mengganggunya, akan berbagi nasib mereka, diusir dari keluarga. Kakek ini sebenarnya cukup baik. Sepertinya tak ada gunanya lagi menyembunyikan bahwa aku adalah putra wanita terkaya itu. Kalau begitu, aku mungkin juga harus jujur. Kakek, sebenarnya ada sesuatu. Biar ku perjelas sesuatu. Kau dan Clara di sini sekarang adalah pewaris keluarga Thorne,
Mulai sekarang, tugasmu adalah membantu Clara dalam menjalankan bisnis keluarga Thorne. Jangan khawatir tentang apapun, kakek. Kami tak akan mengecewakanmu. Kami berjanji, kakek. Kami akan, kakek. Kakek. Kakek, aku keberatan. Hempeh. Kalian berdua, apa yang bahkan kalian lakukan kembali ke sini, kembalinya kalian sia-sia belaka. Akulah yang menjalankan keluarga Thorne, pendapatku sendiri mungkin tak berarti banyak. Tapi saudaraku, Julian Hayes, dia juga tidak setuju. Kakek, Clara Thorne harus menerima lamaranku hari ini. Dia akan menjadi milikku, dia tidak akan mengambil alih sebagai pewaris keluarga Thorne. Nah, ini menarik. Hai, Julian, apa maksudmu? Kakek, tidakkah kamu mendapat apa yang aku katakan? Clara, kamu milikku hari ini. Kakek, sedangkan untuk posisi pewaris keluarga Thorne, itu akan diberikan kepada saudara baikku, Victor. Baiklah, aku menghargai dukunganmu, Julian. Jangan khawatir, aku pasti akan membantu kamu mendapatkan Clara. Haha, Clara, datang ke sini. Sapa Julian. Ayah, jadi semua ini direncanakan oleh kamu dan Victor sejak awal? Kamu menjebak saya? Sekarang, ini bukan jebakan. Aku melakukan yang terbaik untuk kamu. Keluarga Hayes sangat besar, salah satu keluarga teratas di Arkadia, menikah masuk ke dalamnya dan menjadi wanita rumah berarti hidup dalam kemewahan. Sedangkan untuk bisnis keluarga Thorne, jangan khawatir, Victor dan aku akan mengurusnya. Cukup, aku belum mati. Urusan keluarga Thorne bukan keputusanmu. Ayah, orang bijak tunduk pada keadaan. Kamu tidak akan bersama dengan anak miskin melawan Julian, kan? Benar, kakek. Karena Julian menyukai Clara, kami harus membantu mewujudkannya. Sedangkan Arthur ini, dari mana dia merangkak, dia bisa merangkak kembali. Victor, impianmu saja. Clara, kenapa melawan? Kecantikan seperti kamu cocok dengan seseorang seperti aku, sedangkan dia, entah dia dengan sukarela memberikan kamu kepada aku, atau aku akan membuat dia menghilang tanpa jejak. Apa yang kamu akan lakukan kepada Arthur? Hanya peringatan untuk anak miskin itu. Jangan menggapai apa yang tidak pantas untukmu. Kamu memperingatkan aku, kamu tidak bisa menyentuh aku. Hei, nak, kamu selalu sombong seperti ini? Kau tahu tidak siapa keluarga Hayes itu? Beraninya kau bilang aku tidak bisa menyentuhmu? Arthur, lebih baik kau diam saja. Julian adalah playboy terkemuka di kota mahkota. Dia tipe orang yang akan melakukan apa saja. Nah, Arthur, Julian bekerja untuk keluarga Vance. Mereka lebih kaya dari sebuah negara. Kau harus hati-hati. Lihat, kenapa tidak biarkan kakek menengahi? Tidak, kakek. Karena semua ini ditujukan padaku, maka aku akan menghadapinya sendiri. Bagaimana caranya kau bisa melakukan itu? Sayang, biar aku yang urus. Jadi, Julian ya, katakan, ada apa? Dengan keluargamu Hayes? Keluargaku, keluarga Hayes, adalah keluarga teratas di kota mahkota. Posisi kami hanya di bawah keluarga Vance. Kakekku, Sebastian Hayes, adalah kepala pelayan keluarga Vance. Dia yang memegang kendali untuk seluruh klan Vance. Dengan koneksiku, aku bisa membuatmu masuk daftar hitam di setiap industri di seluruh Arkadia. Oh, begitu? Keluarga teratas? Kau benar-benar memukulku? Hanya di bawah keluarga Vance? Hei, kau memukul Julian? Keluar. Kakekmu seorang kepala pelayan? Kau tamat. Kau ingin memasukkanku ke daftar hitam? Hayes, kau tidak akan sanggup berurusan denganku. Kamu berani memukul Julian? Aku cuma lagi memukul anjing-anjing bodoh, sampai tidak kenal majikannya. Sialan, kamu memukul Julian. Dia pasti tidak akan membiarkanmu begitu saja. Larilah. Arthur, kamu harus beli tiket dan keluar dari negeri ini. Mau kabur sekarang?
Sudah terlambat. Arthur Vance, aku ingin kamu lenyap. Oh ya, sayangnya, kalian tidak bisa berbuat apa-apa. Kemarilah. Arthur Vance, aku tidak peduli siapa yang kau panggil untuk bala bantuan. Hari ini, tidak ada yang bisa menyelamatkanmu. Hei, dengarkan, kalian semua. Siapapun yang membantuku menangkap dia, akan kuberi 10 juta rupiah. Patahkan salah satu kakinya, dan akan kuberi 100 juta rupiah. Siapapun yang bisa mengambil nyawanya, akan kuberi 1 miliar rupiah di tempat. Kakek Thorne, kita tidak mampu menyinggung keluarga Hayes. Maaf, tidak ada risiko, tidak ada hasil. Ini kesempatan besar kita untuk menjilat keluarga Hayes. Tangkap Arthur Vance. Semuanya, berhenti. Kakek, apa yang kau lakukan di sini? Kau bajingan. Berlutut dan minta maaf. Kakek, ada apa? Enggak cuma nampol aku, lu malah maksa aku buat berlutut? Lutut, sekarang. Tuan muda, saya minta maaf sebesar-besarnya atas gangguan ini. Kepala pelayan Hayes, barusan lu panggil dia apa? Pria yang di sini ini adalah pewaris sah keluarga Vance, putra dari wanita terkaya, Arthur Vance. Apa? Arthur itu anak dari wanita terkaya. Kakek, kamu jadi pikun, dia cuma anak miskin. Diam. Arthur, sebenarnya apa yang terjadi? Saatnya buka kartu, ibuku adalah wanita terkaya. Sebagai keturunan keluarga Hayes, karena menghina sang pewaris, kamu dicabut hak warismu dan diasingkan ke luar negeri. Bawa dia pergi. Aku salah, kakek. Maafkan aku. Kakek, aku minta maaf, kumohon, jangan lakukan ini. Jangan, Tuan Vance. Saya akan menunggu di luar. Jika Tuan butuh apapun, tinggal perintahkan saja. Baik. Saya pamit dulu. Mulai hari ini, saya secara resmi menyerahkan keluarga Thorne kepada Clara dan Arthur. Sedangkan kamu, keluar dari keluarga Thorne. Sekarang, ini akhirnya. Semuanya sudah berakhir. Ibu, aku dan Clara datang menjenguk ibu. Ibu. Menantuku sayang. Sini, biar ibu lihat baik-baik. Kamu hamil. Kurang lebih 4 bulan, ya? Bu, ini untuk ibu, selamat tahun baru. Paling enggak masih punya hati, anak nakal. Ini, saya juga mengucapkan untuk kalian berdua. Selamat tahun baru. Terima kasih, Bu, selamat tahun baru. Kakek, Selamat tahun baru, hahaha.